Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengidentifikasi berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Anak-anakku sekalian, dalam penerapan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, tentunya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi berikut ini. Untuk konsep hak dan kewajiban asasi manusia dapat dijabarkan seperti 1. Pengertian hak asasi manusia, 2. Pengertian kewajiban asasi manusia, 3. Kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dapat dijabarkan 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Untuk materi kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat dijabarkan menjadi 1. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. 2. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 3. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 4. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 5. Sikap bangsa Indonesia terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan upaya 1. Pemerintah dalam penegakan HAM. 2. Upaya penegakan kasus pelanggaran HAM di pengadilan HAM. 3. Upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari. 4. Upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah sebagai berikut, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun ciri-ciri pokok hak asasi manusia adalah bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Yang berikutnya, tidak dapat dibagi, artinya berhak mendapatkan semua hak. Sedangkan kewajiban hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan 1. Tidak boleh ada pengistimewaan dan diskriminasi atas dasar apapun kepada warga negara, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. 2. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh 1. Berperan serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Mentaati peraturan lalu lintas, menjauhi praktik korupsi, serta nepotisme dalam bekerja. 4. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar dapat berkembang dan maju. 5. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. 6. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri.
Adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila yaitu pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa seperti adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab seperti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas tuntunan hati nurani. Tiga, nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa. Empat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti pemerintahan berdasarkan atas, oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang memberi pertimbangan sebagai hak milik berfungsi sosial. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila dapat berpedoman pada Undang-Undang Dasar 45, peraturan pemerintah lainnya seperti keputusan Presiden, penetapan Presiden, maupun undang-undang yang dapat dilihat dalam tayangan berikut. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila itu maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti sila pertama, pelaksanaan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita beranjak ke kasus pelanggaran hak asasi manusia, perlu kita tahu apa pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Untuk lebih jelasnya tentang pengertian hak asasi manusia, mari kita lihat pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Silahkan kalian baca dalam tayangan berikut. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia dapat kita golongkan menjadi dua, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, etnis, dan agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas, sistematis, yang dituju untuk penduduk sipil. Bagaimana anak-anak? Kalian harus tetap bersemangat. Dari apa yang Ibu sampaikan materi tadi, apakah kalian sudah memahami? Apabila kalian sudah memahami, marilah kita lanjutkan dengan faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kesadaran kemanusiaan, dan rendahnya tingkat pengetahuan tentang HAM. Jika kita lihat dari tahun 2002 ke bawah, maka banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Mengapa Ibu menayangkan dari tahun 2002 ke bawah? Karena selanjutnya dalam keadaan sekarang kalian bisa mengakses atau bisa mencari materi-materi yang sedang hangat tentang contoh-contoh pelanggaran HAM. Untuk penjabaran kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebelum tahun 2002, silahkan kalian perhatikan dari tayangan berikut ini. Setelah banyak kita mempelajari kasus pelanggaran HAM, seharusnya sikap bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM adalah kita buat supaya lebih gampang diingat. Kita kasih kode 4M ya, mengutuk.
Mengutuk itu artinya bentuk tulisan yang dipublikasikan melalui majalah, sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga pemerintah, pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM. Mendukung lembaga artinya menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Mendukung dan berpartisipasi di upaya yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat memberikan bantuan kemanusiaan. Mendukung korban, jadi ada jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi para korban pelanggaran HAM. Sedangkan upaya pemerintah dalam penegakan HAM itu dapat kita kategorikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Untuk sebelum kemerdekaan, kalian bisa kembali mempelajari sejarah untuk membaca lebih dalam. Seperti perjuangan hak asasi manusia sebelum kebangkitan nasional tahun 1908, perjuangan hak asasi manusia pada masa kebangkitan nasional 1908, perjuangan hak asasi manusia pada masa Sumpah Pemuda. Jadi dalam perjuangan yang pertama di sana ada perjuangan Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat kaum wanita pada masanya. Kemudian pada periode yang kedua di sana ada berdirinya Budi Utomo, pergerakan nasional pada sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, di sana ada pada Sumpah Pemuda sangat berpengaruh untuk menuju kemerdekaan bangsa Indonesia karena di sana ada sumpah untuk bersatu. Sedangkan perjuangan hak asasi manusia setelah kemerdekaan, yaitu pada awal kemerdekaan di mana ada tekad semangat tercermin dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa Orde Lama bagaimana upaya untuk memperjuangkan hak politik wanita dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Di sana ada pengaturan tentang hak politik wanita. Pada masa Orde Baru ada gagasan hak asasi manusia yang dituangkan dalam TAP MPRS Nomor 14 Tahun 1966. Sedangkan pada masa reformasi di sini ada upaya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dimuatnya HAM secara rinci dalam pasal-pasalnya. Dimuat juga TAP MPR nomor 17 tahun 1998, disahkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan disahkannya sejumlah konvensi HAM. Sedangkan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di pengadilan HAM. Pelanggaran HAM disidangkan melalui pengadilan HAM dengan tahapan sebagai berikut, yaitu mulai penangkapan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Adapun upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sosialisasi HAM, yaitu penjabaran nilai dan peningkatan hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian pembentukan Komnas HAM yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Selanjutnya pembentukan pengadilan HAM, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berwenang memeriksa, memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Yang terakhir advokasi HAM, yaitu dukungan pembelaan atau upaya tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum. Untuk selanjutnya, marilah kita bahas upaya pembangunan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan keluarga, seperti menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, menghargai hasil karya teman dan lingkungan di sekolah.
Kemudian lingkungan masyarakat mematuhi norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sedangkan di lingkungan bangsa dan negara mematuhi dan mentaati berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam negara. Dari keseluruhan materi yang Ibu sampaikan, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama bagi seluruh manusia di dunia ini. Tentu dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu tidak bisa semena-mena, karena hak yang kita miliki ada aturan yang membatasi, yaitu peraturan perundang-undangan dan hak orang lain. Jika kita melaksanakan itu dengan cara yang baik dan seksama, maka kehidupan dalam bangsa dan negara bisa harmonis. Jika harmonis, maka tujuan negara akan dapat tercapai. Anak-anakku sekalian, dari semua yang Ibu sampaikan tentu ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kalian mempelajari ulang materi-materi tersebut, dan untuk lebih paham melaksanakan pembelajaran itu, maka kalian bisa mengerjakan tugas berikut ini. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.